Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua yang kami hormati. Hari ini kami mengundang beberapa RDPU atau masyarakat yang kebetulan memang suratnya sudah masuk kepada Komisi 2, dan seperti biasa memang kita ingin mendengarkan audiensi dari masyarakat permasalahan P3K. P3K dari IPN, kalau saya tidak salah, sudah masuk P3K, ingin PNS, kira-kira gitu ya. Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendidikan Nusantara atau IPN, aspirasi Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendidikan Nusantara yang ingin beralih status dari P3K guru dan tenaga kependidikan menjadi PNS. Status kepegawaian PNS yang bersifat tetap serta kepastian mengenai jenjang karir dan pengembangan kompetensi tentu saja menambah motivasi kerja dan rasa aman dalam bekerja, sehingga guru dan tenaga kependidikan tidak perlu merasa khawatir tentang perpanjangan kontrak kerja. Akan tetapi mekanisme peralihan status dari P3K menjadi PNS telah diatur dalam Surat Edaran BKN Nomor 14 Tahun 2024 tentang persyaratan dan mekanisme pemberian persetujuan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang akan melamar seleksi pengadaan pegawai aparatur sipil negara dan pemberhentian atas permintaan sendiri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Karena lulus seleksi pengadaan pegawai aparatur sipil negara, P3K dapat beralih menjadi PNS dengan mengikuti seleksi CPNS dengan persyaratan tertentu. Oleh karena itu penting bagi P3K yang ingin menjadi PNS memahami mekanisme dan syarat yang berlaku agar proses peralihan berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjawab pengaduan masyarakat, Komisi 2 DPR RI menyatakan komitmennya untuk menjadi jembatan yang menghubungkan aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong penyelesaian yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial. Persilahkan IPN untuk bisa menyampaikan pengaduannya. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan, kami perkenalkan dulu, kami dari IPN, Ikatan Pendidik Nusantara. Saya membawa teman-teman, ada Pak Stefanus dari Palangkaraya, ada dari Kepri, Pak Mahadi, terus ada Pak Mitiar dari Pekanbaru, ada dari Ibu Nurjana dari Bengkulu, terus ada Ibu Rizka dari Karawang, Ibu Meisi dari Bogor, ada lagi Ibu Rina dari Jatim. Jadi kami dari berbagai daerah kumpul di sini. Ya, yang di atas juga kita sekitar 31, tapi tidak masuk semua, Pak. Kami sebenarnya bisa datang sampai 100-an. Cuma karena mendadak, kami kemarin masih mengajar, sampai tadi masih, yang lainnya, karena alhamdulillah kita dikasih kesempatan jam 1, jadi kejar-kejaran dengan pesawat. Jadi, izin pimpinan, kenapa IPN itu mau beralih ke PNS? Banyak lika-liku yang kami dapati, kejanggalan-kejanggalan yang sangat menyakiti hati, terutama saya cerita dulu dari awal kami Pak itu, kami masuk PPPK itu karena tidak ada lagi kesempatan. Ada moratorium selama 10 tahun, kita tidak dibuka CPNS guru. Saya ikut itu 2013, K2 selesai, tidak ada lagi pengangkatan. Terus ada dibuka lagi di tahun 2020, itulah P3K, itu tapi yang diambil adalah X-K2. Sementara kami waktu itu masih ijazah tarbiyah, PGMI, PGSD tidak bisa masuk. Jadi untuk kami ada lagi tentang linear. Jadi kami kuliah lagi. Kuliah kebetulan saya ambil PKN supaya bisa mengajar ke SMA. Tidak juga linear ke SD, akhirnya ambil lagi PGSD. Kami 2021 tes, tidak ada formasi, tapi lulus passing grade, tapi tidak bisa ya ditempatkan.
Lalu ikut lagi tes, kami ikuti lagi sampai tidak ada lagi. Terus kami berjuang untuk mendapatkan semua passing grade itu bisa diangkat. Itu ada 192.000 lebih di 2021 itu. Alhamdulillah sebagian diangkat, tapi masih ada yang belum diangkat, yang disebut P1 atau PG 2021. Nah, latar belakang kami itu karena tidak adanya payung hukum. Kita selalu bertanya-tanya, kita di kontrak memang benar. PPPK itu kan memang perjanjian kontrak 5 tahun. Oke. Tapi seiringnya waktu, banyak kejadian, ada yang tidak diperpanjang. Itu kan menimbulkan kita was-was dalam bekerja, ya kan? Apakah kita diperpanjang atau tidak? Nah, sedangkan tugas kita juga banyak. Kami alhamdulillah di IPN itu saya sudah bilang sama teman-teman, meskipun kita dikontrak, tapi jangan sampai kompetensi kita tidak ada. Akhirnya banyak teman-teman mengikuti lagi S2, ada bahkan S3, itu padahal kita mengajar di mana? Di SD. Ada, sampai S3 loh ngajar di SD. Karena pengennya anak-anak kita itu ke depannya lebih baik lagi. Nah, dalam kesempatan ini kami minta pemerintah bisa melihat, terutama Pak Presiden, tolong kami supaya kita tidak ada lagi di sekolah itu kamu P3K itu 5 tahun kemudian sudah nak entah diangkat atau tidak lagi, karena sesuai anggaran itu ya. Nah, di situ ada perbandingan P3K dengan PNS. Kalau status kepegawaian itu PNS-nya tetap, terus jenjang karirnya ada, pensiunnya ada. Nah, kenapa kami itu selalu datang? Saya sudah 2 kali datang di sini. Di Komisi 10 juga sudah sering kali datang untuk minta peralihan. Di Komite Pendidikan DPD RI juga kami datang sudah berapa kali, tapi tidak pernah ada langsung klik. Oke, kami revisi undang-undangnya, kita bisa peralihan. Makanya saya minta tolong di Komisi 2 ini, tolonglah jembatani kami dengan pemerintah supaya kita bisa dialihkan menjadi PNS, dan juga pemerintah tidak pusing lagi PNS tok, tidak ada lagi P3K yang full time, part time, nanti ada lagi seperempat time penuh. Saya membawa sampel, Pak. Ada namanya Ibu Entin dari Karawang, mengabdi sudah 28 tahun, masuk P3K, pensiun di Juni 2025, tidak mendapatkan apapun dari pemerintah. Nah, untunglah anaknya mungkin punya adab untuk orang tuanya kan, tapi dia anaknya tanya, Bu, urus pensiun di mana, Bu? Nah, mamanya menangis, Ibu Entini. Kenapa? Ibu itu tidak dapat pensiun apa-apa. Nah, downlah anaknya. Untung mamanya dia tidak taruh di panti jompo. Orang tua ini sudah pensiun begini tambah beban, bawalah panti jompo, ya kan? Jadi minta tolonglah kami supaya pemerintah lebih mendukung. Kami tidak bermain-main dengan pendidikan anak-anak. Kami itu di SD, apalagi saya di kelas rendah itu sangat berusaha bagaimana anak-anak kita ke depannya lebih baik lagi, adabnya lebih baik, karakternya lebih baik, pendidikannya lebih baik. Insya Allah di tahun 2045, kalau kita semuanya umur panjang, tidak ada Indonesia bebas korupsi dan anak-anaknya tambah smart, tambah pintar semuanya. Amin. Nah, kalau kita tidak mendapatkan pensiun, kami juga tidak pernah kan ada forum guru. Kami minta naikkan gaji 15 juta, tidak pernah ada. Ya kan? Kita itu dari 350.000, alhamdulillah masih berkah. Itu, tapi masih bertahan kita dari honorer itu. Kita dikasih naik lagi zaman Pak Nadiem 1.200.000, alhamdulillah masih tetap kita. Sekarang kami mempunyai tunjangan profesi guru TPG. Jadi itu dibayarkan per triwulan. Nah, per triwulan kita berpikir kan dia kalau gaji kami P3K itu kan 3,2. Itu.
Jadi berpikir, lemak lah kita dapat 3,2 kali 3 berarti 9,6 juta. Pajak kipas-kipas kita ini. Terakhir terima apa Pak? 9 jutaan. Belum lagi dipotong BPJS 1%. Padahal gaji kita juga sudah dipotong BPJS. Jadi maksud saya, kasihlah kita per bulan. Gaji guru itu 7 juta per bulan, tidak ada dapat pajak. Selesai. Ya kan? Kita bisa menabung, tidak ambil uang di bank. Ini. Jadi minta tolong supaya tidak ada lagi kesenjangan perekonomian di guru. Jangan sampai kami tidak iri hati kepada PNS, tidak. Walaupun bagaimana mereka adalah senior kami juga di pendidikan itu memang lebih legowo. Apa yang pemerintah bilang ya tapi kami mohon jangan zolimi kami. Setidaknya jangan sampai terjadi seperti yang lalu itu di Donggala. Kami bawa juga ke Komisi 10 itu, katanya karena tidak ada anggaran makanya tidak diperpanjang lagi. Akhirnya kami ke Komisi 10, alhamdulillah mereka diperpanjang lagi, tapi masih ada was-wasnya. Seperti teman-teman juga yang diangkat paruh waktu itu, ada poin-poin pernyataan dari pemerintah daerah, saya lupa nomor berapa poinnya, tidak menuntut THR dan gaji 13. Ya Allah, itulah yang ditunggu-tunggu Pak ya. Itu sistem penggajian kita itu masih, maksud saya Pak, kalau memang tanggal 1 sudah gajian ya tanggal 1 selesai, tidak molor-molor lagi. Dan semoga kita ke depannya guru-guru semua se-Indonesia Raya ini lebih baik lagi dalam memajukan pendidikan. Kita sama-sama tolonglah kami supaya bisa dialihkan ke PNS, karena kita tidak minta juga nak gaji pensiun itu nak 5 juta, tidak lah, paling 1 juta 2 juta jadilah. Yang penting per bulan kita nanti pensiun ada, ya kan? Jadi jangan sampai anak kita ini nak bawa panti jompo itulah, atau kita begitu selesai 60 tahun jadi pengangguran, ya kan? Nah, mulai dari awal lagi kita nak buka-buka les lagi. Itu sementara dulu itu Pak, nanti dilanjutkan ke teman saya. Beliau lebih paham tentang PPPK. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Rapat Komisi 2 beserta anggota DPR RI Komisi 2 dan Bapak Ibu yang berada di ruangan. Perkenalkan, nama saya Mahdi dari Desa Sebele, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Saya salah satunya termasuk guru daerah 3T Pak, terluar, terdepan, tertinggal. Karena daerah kecamatan kami, kalau saya berdiri di depan pulau itu, sebelah kanan saya melihat Singapura, sebelah kiri saya melihat Johor, Malaysia. Jadi saya paling terluar mungkin daerah ujung dari Kepulauan Riau. Dan mungkin pun saya melihat di negara tetangga, karena kami sering ke negara tetangga, guru mereka tidak ada pakai kontrak Pak. Jadi guru mereka semua tetap. Jadi mungkin di sini mungkin saya akan menjelaskan beberapa dasar hukum yang mungkin saya pahami. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Mengapa kami mau meminta peralihan P3K PNS untuk guru dan tenaga kependidikan? Karena sesuai Undang-Undang Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 21 tentang hak ASN ayat 8, yaitu tentang pengembangan talenta karir dan pengembangan kompetensi. Ini sesuai dengan pasal 1 itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. ASN itu ada 2, pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Cuma kami terkena di pasal 4, yaitu
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu adalah kontrak atau disebut dengan outsourcing. Bayangkan Pak, berapa mirisnya seorang guru yang puluhan tahun yang bekerja di situ disebut outsourcing. Itu mungkin penulisan kami. Yang kedua, dasar undang-undang yang mengapa kami sangat ingin peralihan P3K ke PNS untuk guru, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tepatnya pasal 146 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang belanja daerah untuk pegawai daerah. Itu hanya tinggal 30%. Bayangkan Pak, termasuk kabupaten kami, belanja pegawai daerah itu sudah melebihi 30%. Secara otomatis, pegawai yang akan dirumahkan, yaitu pegawai kontrak, atau kami Pak. Bayangkanlah kami seorang guru, daerah 3T, kami harus dikontrak, dan dengan dasar undang-undang yang efisiensi anggaran sekarang kami harus itu. Jadi itu dua mungkin Pak. Jadi yang ketiga, sesuai dengan peraturan pemerintah atau PP turunan nomor 17 tahun 2020, yaitu pasal 74 ayat 1 dan ayat 2 tentang peralihan jabatan untuk fungsional itu baik PNS dan guru ke jabatan lainnya. Di sini kami meminta kepada Komisi 2, kami dan berharap supaya revisi undang-undang ASN itu untuk P3K atau PPPK itu menjadi jenjang karir Pak, seperti PNS. Kami terhalangi sekarang ini, kami tidak ada jenjang karirnya, jadi kami tidak bisa berubah kemana-mana jabatannya. Jadi hanya golongan 9, ya S1 ya golongan 9. Kami sangat miris Pak, disebut guru beban negara, disebut guru harus ikhlas. Tidak, kalau mau menjaga itu guru harus berdagang, meluang, disebut ban serap, mencadangan, yang sangat miris Pak. Saya sendiri miris Pak sebagai guru. Sudah 18 tahun dari 2007 saya mengabdi di daerah 3T. Bahkan di situ bayangkan kami mengasuh anak dari kecil, bayangkanlah Pak. Jadi mohonlah kepada DPR RI Komisi 2 yang bisa merevisi Undang-Undang ASN, yang bisa merubah Undang-Undang ASN. Kami berharap besar bahwasanya ASN P3K guru dan tenaga kependidikan bisa beralih ke PNS. Mungkin itu Pak, mohon maaf lagi, mungkin sedikit agak emosional. Jadi saya berharap kedepannya ini sebagai pandangan untuk Komisi 2. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat Komisi 2, Bapak Dede Yusuf Macan Effendi. Yang terhormat anggota DPR RI Komisi 2 beserta staf, turut hadir juga di sini dapil kami, Bapak Bupati kami periode 2020 ya, 2000 sampai 2010 Bapak Zulkifli Anwar bukan. Mohon izin Bapak. Yang terhormat rekan-rekan dari IPN beserta Bapak Ibu hadirin peserta rapat dengar pendapat umum Komisi 2. Baik Bapak, di sini sedikit yang ingin saya tambahkan. Yang pertama, PPK itu ya meskipun ASN tapi kan ada kontrak, jadi sangat rawan dengan pemutusan. Apalagi tunjangan kami ini kan dibayar lewat PAD. Kalau PAD, saya bicara PAD Lampung Selatan 3 miliar, ya itulah. Tapi kan tidak mungkin 3 miliar dialokasikan hanya untuk gaji tunjangan PPK.
karena di situ juga ada pembangunan dan lain-lain. Maka tidak ada solusi selain peralihan. Jadi maksud kami adalah, kami tekankan kembali, tolong beri kesempatan kami ya, hadirkan pasal peralihan PPK, jenjang karirnya adalah beralih ke PNS. Ini sebagai solusi penyelesaian, Pak. Negara harus hadir. Kalau skema ini tetap dilaksanakan, sampai kapanpun nggak akan ada solusi. Karena seperti yang kita ketahui, saat ini kan akan hadir yang namanya PPK paruh waktu. Ini juga kan digaji lewat PAD. Dan belum apa-apa sudah ada gejolak, Pak. Bahwasannya, oh, di Metro, Pak, kemarin sempat ada gejolak di beberapa kabupaten kota. Karena apa? Karena memang dibayar sesuai kemampuan PAD. Bayangkan kalau bupati hanya mampu bayar mereka per bulan 500, ya sama saja, Pak. Bahasanya ASN ini lebih kecil gajinya dari sewaktu belum ASN. Jadi semacam regulasinya ini tidak menyelesaikan masalah. Maka solusi penyelesaian masalah ini secara bertahap, Pak. Jadikan yang sudah PPK ke PNS, supaya PPK yang paruh waktu bisa ke PPK penuh waktu. Secara bertahap saya rasa akan menyelesaikan masalah daripada tidak sama sekali. Yang kedua, Pak, saya bicara sampel ASN PPK ini, Pak. Saya nggak bicara yang pensiun ya. Ini sampel ada, pensiun nggak dapat apa-apa kecuali dapat tunjangan BPJS. Itu saja. Bagaimana dengan ASN PPK yang mohon maaf tidak berumur panjang atau meninggal dunia? Cuman dapat santunan, Pak, sebesar 3 kali gaji pokok, santunan pemakaman sebesar 15 juta, terus 7.500.000 itu saya lupa untuk santunan apa. Jadi sebatas itu negara hadir. Penghargaan untuk guru ini, ya kapan kita bicara kapan dunia pendidikan mau maju kalau regulasinya masih berputar pada masalah, tidak menyelesaikan masalah. Apa ya, saya nggak mau bicara guru itu orang yang hebat lah, tapi faktanya orang hebat lahir dari tangan guru. Itu saja, Pak. Mohon izin, ada rekan kami, Pak, yang ingin menyampaikan. Izin, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambo Alang dari Provinsi Kalimantan Timur. Jadi saya ingat momen di mana P3K itu mau dicetuskan. Di ruangan ini juga saya sempat hadir. Itu 4 tahun yang lalu, Pak. Kebetulan dari 2022 sampai sekarang, masa berakhirnya SK kami itu di 2027. Di 2007. Nah, di sana dulu saya sempat di sini ada di salah satu P3K bukan solusi. Rapat Komisi 2 DPR RI Perjuangan GTK, masih GTK HNK 35+, Pak. Ini adalah ketiga kalinya saya di sini. Jadi nasib kami memang betul, kami tidak pungkiri bahwa P3K itu sama dengan istilahnya pertolongan pertama pada kecelakaan. Betul, Pak. Tidak ada kepastian buat kami, Pak. Saya pribadi aja, saya berbicara diri saya. Saya S2 tapi jenjang karir nggak bisa naik ke 10, Pak. Saya kejar itu, katanya P3K harus karirnya harus dinaikkan. Ya kami coba menyimbang itu semua, Pak. Tapi apa yang diberikan oleh negara buat kami, Pak? Kami kuliah lo bukan kuliah S2 ini bukan duit sedikit, Pak. Apalagi di status P3K. Ya mohon maaf, kesejahteraan sudah ada. Tapi kejelasan tahun 2027 PAD Kalimantan Timur itu turun, Pak. 75% dipangkas.
PAD-nya, dana bagi hasilnya. Efeknya apa nanti ke depan? Pasti belanja pegawai, Pak. Belanja pegawai larinya kemana? Larinya ke ASN P3K. Secara tidak langsung nanti terjadi pengurangan. Siapa yang bertanggung jawab dengan nasib kami di sana, Pak? Seluruh Indonesia. Kalau ini kita tidak pikirkan hari ini, bagaimana revisi undang-undang tahun 2020 itu kita perbaiki buat guru yang mencerdaskan generasi bangsa, Pak. Bapak Ibu semua yang hadir di sini adalah jasa dari siapa, Pak? Dari guru. Miris rasanya, Pak. Jujur aja, saya pribadi salah satu orang yang menanggapi statement dari Kepala BKN. Kami dianggap peran pengganti, Pak. Dianggap ban seret. Terus mau diapain lagi kami P3K ini? Kan guru loh, punya hati, punya perasaan, bukan benda. Jadi tolonglah ke depan, kalau membuat statement, jaga perasaan kami. Kami sudah tenang, Pak, sudah tenang di daerah selama ini. Bahkan kami dengan PNS, itu kami, Pak, jujur, sangat dari pertama kami datang, kami disepelekan, Pak. Kami dianggap sebelah mata. Jadi kami minta tolong. Dulu, Pak, saya jujur aja, tidak mau adanya mengambil P3K ini, Pak. Jujur. Cuma desakan dari salah satu dewan, ambil Pak Mbok. Kalau sudah P3K, mungkin bisa dialihkan. Ganti presiden, ganti menteri, mungkin bisa dialihkan, Pak. Saya ambil. Nah sekarang saya tanya, 3 tahun berlalu, mau perpanjangan 2027, apa? Belum ada kepastian, Pak. Bagaimana nasib kami? BAD Kalimantan, daerah penghasil, itu juga bisa berefek kami dengan P3K-nya di sana. Banyaknya itu, Pak. Puluhan ribu. Jadi mohonlah, kami datang dari beberapa provinsi ini mewakili teman-teman dari semua P3K se-Indonesia. Alihkan kami jadi PNS, Pak. Terima kasih. Zaman dulu kita diadu domba oleh penjajah. Ada Belanda, ada Jepang. Tapi kini model penjajahannya adu dombanya beda. Siapa yang jadi domba? Kami, para guru P3K dan guru PNS. Karena kami dianggap, paling juga guru mah baik, paling guru itu sabar, guru itu diem kok, guru itu gak akan demo. Betul, kami akan selalu menjaga martabat itu, karena label guru digugu dan ditiru. Jadi intinya semua permasalahan supaya tidak ada lagi drama P3K, kami mohon dengan sangat, buatlah peraturan perundang-undangan mengenai manajemen ASN yang jelas dan juga manusiawi untuk kami guru-guru P3K. Kami minta dan memohon dengan sangat, karena juga kami ini mendapat arahan dari Komisi 10, karena yang bisa mengubah undang-undang itu ada di Komisi 2. Kami minta dengan sangat dan memohon supaya tidak ada lagi air mata, Pak. Kesedihan kami yang sangat tidak dihargai selama ini. Siapa yang menolong kami kalau bukan wakil rakyat? Siapa yang membantu kami kalau bukan pemerintah? Tolong peralihan P3K ke PNS harga mati. Mohon izin saya membawa sampel P3K yang pensiun, yang tidak mendapat apapun. Betul kata Bunda Hasna, untung anaknya beradab jadi tidak disimpan di panti jompo. Karena setiap bulan anaknya nanya, "Mah, udah ngambil gaji pensiun belum?" Begitu, dan itu menjadi beban mental beliau. Mohon izin kepada Bu Entin, Naya dipersilakan. Kepada semua reng-rengannya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak semua di sini, Ibu yang ada di lingkungan sini mendapat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan, dipanjangkan umurnya serta diberikan rizki yang barokah. Amin.
Dan tak lupa, semoga bapak-bapak amanah. Mohon maaf Bapak, saya hanya ingin mengeluarkan unek-unek saya yang selama ini saya sebagai pendidik dari mulai tahun 1985 Bapak. Mungkin di sini ada yang belum lahir. Saya di situ honor Bapak selama sekian tahun sampai akhirnya ada pengangkatan P3K. Waktu itu saya honor hanya dibayar Rp5.000 per bulan. Kemudian setelah kesini ada uang bos, saya dibayar honor 200.000 sampai diangkat menjadi P3K. Saya dibayar honor 900.000 per bulan. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Dan diangkat menjadi P3K tahun 2022-23. Oleh pemerintah saya diberikan tugas 5 tahun, namun karena usia hanya saya bisa menjalankan 2 tahun untuk menjalankan tugas P3K. Saya diberikan SK pensiunan oleh BKN. Saya sangat besar hati. BKN katanya ibu ini SK-nya. Sekarang ibu tinggal datang ke kantor BPJS untuk membereskan BPJS ketenaga kerjaan. Saya bawa kartu, bawa kakak, dan dilengkapi semua persyaratan. Ternyata sampai di kantor BPJS tidak ada apa-apa Bapak. Kantor BPJS bilang katanya ada nanti bila ibu meninggal atau ibu kecelakaan. Walaupun saya meninggal, mungkin itu ahli waris yang akan menikmatinya. Di BPJS tidak ada uang tunjangan ketenaga kerjaan, tidak dapat apa-apa. Saya mohon kepada Bapak, kalau untuk menjadi PNS dari P3K, mungkin saya karena sudah pensiun, ini untuk teman-teman saya, bahkan saya yang sudah pensiun ini tidak mendapatkan apa-apa. Mohon diperhatikan Bapak. Selama saya mengajar, dari honor sampai diangkat menjadi P3K, hanya menikmati 2 tahun. Tapi itu alhamdulillah saya syukuri bisa membiayai anak saya. Mungkin uang itu berkah. Namun untuk kesininya saya udah berapa bulan, dari bulan Juni saya pensiun habis masa kerja. Tidak ada apa-apa Bapak. Mohon saya diperhatikan, karena saya sudah tidak punya suami, tidak mempunyai jalan usaha apa-apa. Bapak, mohon maaf sekali lagi. Mohon perhatiannya kepada Bapak.
kepada teman-teman saya yang seangkatan juga sama, tidak mendapatkan apa-apa saat pensiun, bahkan sampai sekarang. Saya mohon juga kepada Bapak Komisi, kepada guru P3K yang sekarang untuk dialihkan ke PNS. Mohon Bapak, mohon. Mohon Bapak, mohon sekali lagi. Karena P3K itu seperti tidak ada apa-apanya. Sesudah pensiun, wassalam, tidak ada apa-apanya. Seperti pegawai kontrak zaman sekarang di perusahaan, bekerja sebagai kontrak, 6 bulan habis tidak ada apa-apa, 1 tahun habis tidak ada apa-apa. Ini guru, Bapak, guru. Saya menghadapi anak-anak, berbagai macam anak-anak saya hadapi. Mungkin Bapak juga ada di sini karena guru. Mohon maaf Bapak. Betul, guru itu pahlawan tanpa jasa. Semua sepertinya guru-guru ikhlas mengajar. Semoga ilmu bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah diberikan kepada putra-putrinya menjadi bekal nanti di akhirat, Ibu, Bapak. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak, mohon maaf. Mungkin hanya sekian saja dari saya. Tapi saya mohon perhatian Bapak. Maaf, saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Antin Supriyatin dari Kabupaten Karawang. Mungkin saya perdana untuk pensiun dari di antara teman-teman yang lainnya. Saya dulu termasuk K2. Selama K2 beberapa tahun tidak ada pengangkatan. Ya ada P3K saya ikutan. Lalu hanya 2 tahun saja saya menikmati. Alhamdulillah. Sekali lagi Bapak mohon maaf. Mohon perhatiannya kepada Bapak pemimpin. Demikianlah unek-unek saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. P3K menurut saya pimpinan guru-guru tadi ini, ya kita tidak ada seperti ini kalau tidak ada guru-guru kita, Pak. Luar biasa. Tidak bisa, jangan usah. Kita tidak seperti ini kalau tidak ada guru. Saya ikut terharu tadi. Nah, status guru-guru P3K kita ini yang pada akhirnya ingin sekali, merindukan sekali agar supaya mereka bisa dialihkan statusnya menjadi pegawai negeri sipil. Ini bukan barang haram. Ini terbuka peluang, ruang, aturan menuju ke sana sudah terbuka. Nah, tinggal Komisi 2 insya Allah nanti akan berjuang. Percayakanlah kepada kami semua ini, hikmah dari pertemuan kita hari ini adalah bisa memetik makna bahwa di pikiran dan hati nurani para guru-guru yang mulia ini, calon penghuni surga ini yang melahirkan pemimpin bangsa ini, insya Allah kami akan perjuangkan pada revisi undang-undang. Tidak, karena itu adalah payung besarnya nanti. Jadi modal kami karena sudah kuat. Kami dari Komisi 2 sudah menangkap betul bahwa guru-guru kita ini, guru-guru kami ini, guru kita semua ini ingin sekali hidupnya jauh lebih baik. Karena saya punya pandangan P3K dengan ASN itu sendiri, PNS itu sendiri, jujur saya katakan tidak akan mungkin bisa dipisahkan dan tidak boleh ada perbedaan dari segi hak administrasi dan keuangan.
Kesejahteraannya harus disetarakan. Jadi jujur, Kanda pimpinan, saya juga ikut terharu tadi mendengarkan hati nurani. Dan itu adalah menjadi modal kuat bagi kami di Komisi 2 nantinya dengan teman-teman untuk menyuarakan. Karena begini Bu, Bapak Ibu sekalian, kami di DPR ini bukan keputusan orang per orang, keputusan kolegial, kolektif kolegial. Tapi kalau kami bersatu menyuarakan isi hatinya guru-guru tadi dengan tangisan apa semua, kami memahami sekali. Saya terharu sekali Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sependapat tadi memperjuangkan TNT itu dihitung dari start awalnya sebagai honor. Setuju sekali saya. Itu salah satu sendi keadilan untuk memperjuangkan hak-hak P3K. Saya Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pendatang baru di DPR RI ini, tapi saya syarat pengalaman 10 tahun sebagai kepala daerah, mengerti sekali bagaimana nasib hidup dan kehidupan dan honorer, tenaga guru, tenaga kesehatan. Nah, ini insya Allah pimpinan akan menyuarakan, pasti akan menyuarakan. Pasti akan. Kami semua ini lahir dari tangan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan juga pada kesempatan ini bahwa yang dibutuhkan ke depan untuk guru-guru kita yang tenaga P3K, yang P3K ingin dialih statuskan menjadi pegawai negeri sipil adalah payung besar. Nah, berdoalah, percayakanlah kepada kami Komisi 2 untuk memperjuangkan apa yang ada di pikiran dan hatinya para guru-guru kita ini dalam rangka revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Maafkan saya kalau kurang pimpinan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan teman-teman Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal P3K. Jadi P3K ini kan solusi sementara. Ya kan? Solusi sementara. Dan solusi sementara itu bukan untuk membebani. Aslinya bukan untuk membebani, justru untuk menyelesaikan masalah yang mampu dilakukan oleh pemerintah saat ini. Karena itu, jangan teman-teman P3K itu mudah mendapatkan berita yang tidak benar. Misalkan tadi saya mendengar tadi gajinya dibayarkan PAD, bukan. Gajinya dibayar kalau yang daerah APBD. APBD itu bukan hanya komponen PAD, tapi juga dana dari pusat. Nggak boleh itu P3K nggak digaji, harus digaji. Bahwa hak-haknya itu berbeda dengan PNS itu iya. Pak Abah juga mengakui. Nah, konklusinya apa ke depan? Pak Abah, itu tolong dihitung Pak Abah. Ajak Bu Menteri dan BKN di-exercise. Andai kata P3K, terutama yang guru dan tenaga kesehatan itu dijadikan PNS, itu seperti apa? Cetak birunya. Kan kita mengakui bahwa P3K ini kan memang solusi jangka pendek kan. Mereka kan diseleksi juga kan. Seleksi. Jadi kita posisinya begitu ibu-ibu, ya kan. Saya nggak mau menasihati sabar, ibu udah sabar. Cuma biarkan proses ini tetap berjalan. Ya kan, kita meminta Komisi 2 kepada pemerintah untuk melakukan exercise, untuk melakukan hitung-hitungan, untuk melakukan mitigasi. Andai kata P3K yang guru dan tenaga kesehatan itu ditransfer posisinya untuk menjadi PNS itu seperti apa. Dan itu nanti dilaporkan kepada Komisi 2, dikasih limitasi waktunya Pak Dede Yusuf. Kita berdoa mudah-mudahan APBN kita tahun 2026 itu bisa berubah dari 3.800 menjadi 4.000 misalkan, atau 2027 naik lagi menjadi 4.000, 5.000, jadi nggak ada persoalan P3K ini. Saya kira itu dari saya, Pak Dede Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ajis. Sebetulnya Pak Ajis, kalau Kemenpan RB mau melihat peluangnya P3K yang sudah bertugas
bertransformasi menjadi PNS itu di RPP-nya. Jadi nggak usah kita berbicara perubahan revisi Undang-Undang ASN karena masih prosesnya panjang. Tapi RPP-nya bisa dilihat bagaimana caranya. Itu PR lah. Dan saya pikir nggak ada di sini yang nggak peduli sama guru karena ini Bu Hasna ini berkali-kali ketemu saya nih ya. Sejak Komisi 10, Bu Maisi semua. Dulu dari belum jadi akhirnya sudah jadi Ibu ya. Nah kemudian buat kawan-kawan P3K tadi Pak Haji sudah menjelaskan, ya mudah-mudahan Pak Ketua juga tadi sudah mencarikan solusi Pak Pimpinan. Ya kita lihat aja nanti Pak Pimpinan ya, kalau Pak Pimpinan dengan Bu Hasna ini sudah sering komunikasi pasti dari zaman Komisi 10. Dan kita dulu juga, saya dulu masih di daerah Pak, P3K ini kan solusi. Ketika kawan-kawan honor tidak bisa diangkat jadi PNS, ketika kita ada moratorium, betul Pak ya? Akhirnya dulu saya berdiskusi dengan Pak Muhajir Effendi, Pak nggak ada guru di Sumatera Selatan nanti Pak, kalau tidak ada PNS, semuanya honor. Honor tidak dijamin kehidupannya, makanya kita buka, akhirnya dibuka namanya P3K. Nah sekarang sudah jadi P3K, mungkin hak-haknya belum bisa disamakan. Nah inilah harus kita perbaiki ke depan agar kawan-kawan ini juga bisa hidup layak sebagai P3K. Mungkin itu saya, terima kasih pimpinan. Dan untuk para guru P3K, ya, saya tadi sempat agak teringat ketika ada Bu Guru menyanyikan lagu itu ya. Saya jadi ingat saya sekolah Bu. Cuman sayangnya kalau ada Bu Guru nyanyi saya sedih. Karena saya pelajaran keseniannya paling jeblok Bu. Satu-satunya yang merah itu di kesenian. Jadi ingatannya pasti, wah saya bodoh sekali itu ya. Gitu. Tapi apapun tadi ya, kami semua di sini percayalah kami sudah maksimal ya, walaupun bukan sudah berhenti tidak, tapi harus berjuang terus seperti tadi Ibu yang sudah hampir pensiun baru diangkat gitu ya. Udah kami alami juga beberapa kali ketika kami hadir di dalam tes CPNS penerimaan itu. Banyak kami sedih ketika orang-orang yang sudah seharusnya hampir pensiun masih ikut tes gitu. Tapi itu adalah upaya kami ya agar terselesaikanlah masalah persoalan guru-guru kita. Indonesia sangat banyak kekurangannya gurunya, tapi kok masih banyak juga guru yang bermasalah gitu ya. Kita masih banyak. Cuman sayangnya ini ada juga ibu guru juga ya. Ada beberapa ketika mereka sudah lulus P3K, tapi banyak mundur. Ada yang mundur karena tidak sesuai penempatannya gitu ya. Padahal kami ingin membantu supaya itu selesai ya. Ada beberapa yang CPNS juga. Ya mudah-mudahan ke depan doakan kami semua agar kami bisa menyelesaikan persoalan-persoalan para honorer agar semua bisa selesai dengan baik. Itu aja yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mengenai P3K Pak. Saya sudah pernah sampaikan kepada Pak Deputi. Sebenarnya kan ini kesenjangan Pak. Ada yang paruh waktu dan segala macam, ini sebenarnya kesenjangan ini Pak. Tapi kita setuju dengan kata Pak dari Pak Gerindra tadi bahwasannya ya tolong didata Pak berapa sebenarnya lagi yang memang harus P3K ini ya. Kalau memang mau di PNS kan sebenarnya Pak disamakan statusnya, ini memang kewajiban negara untuk melindungi masyarakatnya Pak. Ini kewajiban negara Pak. Itu diatur dalam undang-undang Pak. Kewajiban negara untuk melindungi segenap warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kewajiban negara. Ini selama ini kan kita suruh P3K berbenturan dengan kepala daerah di bawah. Ini namanya kita melepas tangan Pak. Kalau kepala daerah tingkat di bawah ini kan kewenangannya hanya ada batasnya Pak. Sedangkan kepala daerah di bawah pun menunggu dana transfer dari pusat. Sebenarnya ini kalau kurang dana transfer dari pusat ya teman-teman ini semua ya susah Pak. Lebih penting nanti bagaimana mengatur pembangunan fisik dan menggaji teman-teman P3K. Ini kan dilema bagi kepala daerah. Jadi ini sebenarnya Pak, perlu nanti pendataan yang jelas supaya bisa kita ambil kesimpulan bersama pimpinan berapa sebenarnya yang diperlukan lagi anggaran untuk mengangkat, untuk mensetarakan
PNS dengan P3K. Jangan lagi kita bilang ada sebutan P3 lah Pak. P3K, jangan ada lagi paruh waktu, entah apa segala macam. Itu tolong nanti ke depan kita rubahlah bahasa-bahasa seperti ini. Karena saya rasakan Pak, teman-teman di bawah ini duduknya antara PNS dengan P3K kan beda-beda nih Pak. Nah, itu jangan ada kita negara hadir untuk membedakan kasta-kasta sama kita anak manusia. Mungkin ini yang saya sampaikan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bob. Ini yang belum bicara Pak Aba nih. Pak Aba, silahkan. Kalau semangatnya kawan-kawan ini terkait P3K ya. Dulu kita berjuang sejak 10 tahun terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan honorer dari hanya 300 ribuan, akhirnya setara dengan PNS. Sekarang kekhawatiran kawan-kawan ini adalah jangan-jangan P3K akan berakhir. Padahal setiap tahun PNS yang pensiun itu jumlahnya puluhan ribu ya Pak Aba ya. Dan banyak daerah mengatakan ini kalau PNS tidak segera diisi, maka pasti akan kekurangan, baik guru maupun tenaga kesehatan. Nah, kawan-kawan ini khawatir. Mereka sudah di dalam, tapi nanti yang jadi jangan-jangan orang baru. Nah, jadi mekanisme apa yang bisa dilakukan melalui RPP ataupun hal-hal apapun yang bisa dilakukan ya. Sebelum kita berbicara merubah undang-undang Pak, karena undang-undangnya baru 2 tahun ya. Silakan Pak Aba. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Pimpinan yang kami hormati, anggota yang kami hormati, Pak Dirjen beserta jajaran, Pak Wakil Wali Kota beserta jajaran, beserta rekan-rekan sekalian, khususnya tadi ada rekan-rekan guru. Pertama, saya kira kita punya pikiran dan perasaan yang sama ya Pak ya, terhadap yang disampaikan oleh teman-teman. Ya, itulah yang langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Termasuk juga beberapa terobosan kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang oleh Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPR yang terhormat. Yang pertama, saya ingin sampaikan kenapa esensinya itu ada P3K kan itu ya. Jadi yang pertama di Undang-Undang 8 ya, 74 ya, Undang-Undang 4399 itu dulu status kita itu hanya PNS saja gitu. Tapi di situ banyak juga tenaga-tenaga honorer, non ASN dan sebagainya yang penghasilannya itu beda-beda Pak. Bahkan tadi betul tuh ada yang 50.000, ada yang 200.000 dan sebagainya. Jadi pertama statusnya tidak jelas dengan berbagai sebutan, penghasilannya juga tidak jelas. Sehingga banyak teman-teman ini yang dia berdedikasi tinggi, seperti teman-teman tadi yang sudah disampaikan, tapi hak-haknya itu tidak terpenuhi. Tapi jumlahnya ini cukup banyak sekali gitu ya, sehingga lahirnya tadi Undang-Undang 5 2014 ya. Muncullah di situ ASN itu ada PNS, ada P3K. Kenapa ada P3K? Pertama banyak usianya yang melebihi 35 tahun, Pak. Ya. Yang kedua, jenjang pendidikannya juga yang tidak standar. Ketiga, cara masuknya itu tidak kompetitif dan tidak selektif. Sehingga dicarilah afirmasi, walaupun prinsip dasarnya P3K itu khusus orang-orang yang memiliki keahlian tertentu sesungguhnya Pak. Tapi dalam perjalanannya, akhirnya karena banyak teman-teman tadi, maka diakomodirlah untuk teman-teman yang honorer Pak. Sesungguhnya ini bukan untuk honorer Pak. Ya, bukan untuk honorer, tapi orang-orang yang ahli di bidang tertentu, ada diaspora yang hebat, maka dia ditarik dulu lah jadi P3K. Tapi di dalam prakteknya Pak Pimpinan kan ini untuk mengakomodir itu. Dan saya kira memang tuntutan dari teman-teman tadi merupakan catatan juga Pak bagi kita ke depan. Dengan status ini maka mungkin kita juga perlu mempertimbangkan bukan hanya terkait dengan statusnya, tapi kesetaraan dan kesejahteraannya. Tapi prinsipnya kenapa beda? Ya namanya aja sudah beda, pasti beda Pak gitu ya. Nah oleh sebab itu dari sisi penghasilan tadi mereka itu kan sudah sama seperti disampaikan Pak Ketua tadi ya. Tinggal memang tadi ada kekhawatiran status tadi Pak. Kalau kontrak itu memang dia
ada masa perjanjian kerja 5 tahun, kontraknya 1 tahun sebagai bentuk evaluasi kinerjanya. Kami pun yang PNS juga dievaluasi, kalau dia tidak berkinerja tinggi, itu juga bisa diberhentikan. Nah, oleh sebab itu bagi teman-teman yang P3K tidak perlu khawatir. Sampai usia 60 pensiun pun nanti itu boleh sepanjang kinerjanya baik. Sepanjang tidak melanggar disiplin, itu sama dengan kami. Maka pemberlakuan PP 94 itu bukan hanya untuk PNS, tapi juga untuk P3K. Nah, oleh sebab itu, kalau ada seolah-olah pemberhentian dia dalam 1 tahun, mungkin nggak mungkin kalau dia melanggar disiplin tingkat berat. Kalau dia tidak berkinerja, anak-anaknya jadi nggak pinter dan sebagainya. Tapi kalau baik jadi guru-guru yang hebat, dia bisa menjadi talenta di instansinya. Maka di Undang-Undang 20 2023 yang diinisiasi oleh DPR itu menyebutkan mobilitas talenta. Talenta itu termasuk ASN, P3K, dan PNS. Bahkan bisa jadi eselon 1 kan dari P3K itu juga teman-teman. Namun demikian, kami itu dari Kemenpan, tadi ada catatan dia nggak bisa mutasi. Sekarang sudah boleh mutasi sepanjang dalam satu instansinya. Jadi dari unit 1 ke unit lain, itu sudah kita perbolehkan sepanjang tidak berganti jabatan. Tapi dia boleh mutasi. Yang kedua, pengembangan kompetensinya boleh nggak? Boleh sepanjang tidak mengganggu pekerjaannya. Dan boleh nggak dia dibiayai oleh instansinya? Itu boleh sekali, Pak. Nah, yang ketiga, kita juga sudah buat terobosan supaya teman-teman yang P3K itu boleh nggak melamar jadi PNS? Boleh. Kalau dulu melanggar PNS itu, Pak Ajis, dia harus melamar PNS, dia harus berhenti dari P3K-nya. Sehingga dia ketika PNS nggak diterima, ini udah berhenti, gitu kan, kasihan. Sekarang kita bolehkan kalau mereka daftar PNS, itu kalau misal tidak diterima, maka boleh lagi balik jadi P3K. Nah, kemudian Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mungkin teman-teman ini masih beruntung, Pak Ketua. Tapi teman-teman saudara-saudara kita yang sekarang malah belum jadi P3K, itu juga masih banyak. Ya. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah hadir di sini, saya kira kita syukuri dulu. Kemudian saya kira tadi yang sampaikan Pak Topan, Pak Ajis, Pak Giri dengan Pak pimpinan tadi, itu sudah respon yang cukup merespon apa yang Bapak Ibu inginkan. Salah satunya tadi mungkin memang basis kita di undang-undang Pak pimpinan. Jadi karena P3K-nya disebut di dalam undang-undang. Ya, sehingga kalau misalnya status kita akan kembali ke masa yang lalu gitu ya, ya basisnya memang harus di undang-undang ketika kita bicara bahwa ini akan PNS. Jadi prinsipnya kami dari Kemenpan, dari pemerintah, kalau undang-undangnya itu memungkinkan gitu ya, proses itu, maka tentunya kita akan bersama-sama menjalankan mandat dari undang-undang itu sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Barangkali itu Pak, kemudian yang paruh waktu itu juga strategi kita daripada mereka berhenti, sampaikan Pak Ajis, itu masa transisi. Jadi kita tekankan kepada kepala daerah, diangkat dulu dan diberikan NIP supaya ada kepastian hukum. Uangnya nggak ada, belanja pegawainya melebihi 30%, maka boleh dibayar dulu dengan anggaran yang ada saat ini. Tapi ketika anggarannya cukup, maka dia bisa diangkat menjadi P3K. Itu adalah masa-masa transisi strategi yang kita terapkan supaya tidak ada pemberhentian massal, Pak, terhadap tenaga honorer saat ini. Barangkali itu, Pak Pimpinan. Makasih. Izin pimpinan sidang. Ini pimpinan sidang dari Ya, terima kasih pimpinan sidang. Yang pertama, perkenalkan nama saya Mitiar Hamid Kampai dari Riau, pimpinan sidang. Jadi kemarin kami di tengah halaman kami, Kepala BKN hadir Prof. Zuhdan di salah satu universitas kampus Lancang Kuning. Dan ini sebenarnya ada dua, ibarat mata uang ada dua. Ada sisi positif dan ada negatifnya. Tapi sebenarnya kami melihat di sini, pimpinan sidang, mungkin ya apa yang disampaikan oleh Pak Abbas Subagja selaku deputi, itu betul. Bahwa P3K memiliki kesempatan untuk PNS itu bagi, mohon maaf, Bapak Abbas Subagja dan Bapak anggota Dewan yang terhormat, itu bagi yang persyaratan itu hanya 35 tahun ke bawah. Nah, kami ini ibarat makanan ini sudah kadaluarsa. Tidak bisa, 35 ke atas. Nah,
inilah yang sebenarnya yang secara konkret, kalau dalam hierarki aturan di negara kita itu yang paling tinggi itu adalah undang-undang. Kalau di pondok pesantren itu kitab kuning namanya. Kalau di negara kita undang-undang, kalau dalam Islam itu Al-Quran dan hadis. Nah, hari ini yang mesti kita konkretkan, kami meminta, mungkin jutaan kawan-kawan berharap kepada kami hari ini, mungkin kami 31 orang. Tapi di belakang kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Londe sampai Pulau Rote, itu menginginkan informasi soal nasib mereka yang 1.300.400 itu P3K yang membutuhkan wisdom, kebijakan dari gedung hari ini. Jadi kami memohon kepada Bapak pimpinan dan juga Bapak anggota DPR yang terhormat ini, agar kami juga diberikan pengakuan dan penghargaan oleh negara yang 35 tahun ke atas itu melalui dimasukkan dalam pasal sebuah undang-undang. Karena mungkin nanti kalau kita minta PP, nanti mohon maaf, kami lihat tidak mungkin perda kalah sama undang-undang. Itu undang-undang paling tinggi. Nah, jadi kami mohon maaf, ingin menyampaikan sedikit. Kita kunci di undang-undang Bapak Ibu. Kalau undang-undang sudah bicara, siapa yang melanggar itu kena bisa di PT-UN-kan dan bisa judicial review. Jadi kami berharap kita harus kembali ke konstitusi negara kita, bahwasanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, sebentar, sebentar. Ini soalnya tadi kita sudah lewat dari jam 4, sekarang jam 5. Kita sudah menangkap maunya IPN apa? Ini baru satu IPN. Masih ada nanti kawan-kawan lagi yang lainnya, pasti datang. Sebentar, Bu. Tapi untuk merubah undang-undang, ini sebetulnya memang kita lagi ada panja. Panja revisi undang-undang ASN. Nanti kita masukan-masukan kawan-kawan ini kita akan bahas. Membuat undang-undang itu harus kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Kalau dari kita sih oke-oke aja. Tinggal pemerintahnya siap atau tidak. Karena itu kesepakatan bersama. Tapi yang jelas usulan Bapak Ibu kita akan masukkan. Ingat nggak dulu afirmasi? Ya. Itu kan perjuangan DPR juga. 50 tahun lolos, 35 plus lolos. Iya kan? Mungkin juga itu bisa kita lakukan, asal pemerintahnya siap juga. Jadi kan kita akan masukkan pasal itu. Demikian ya, untuk IPN ya.